Lu lagi nggak di rumah ya, Gel ya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir tugas interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya dan juga nama kelompok saya. Yang pertama adalah nama saya sendiri yaitu Muhammad Firzal Istanto, lalu ada rekan saya yang bernama Mas Nazar Maulid Yuda. Lalu selanjutnya adalah Nova Rulianto Putra, lalu selanjutnya adalah Rosi Medina Rohma, dan yang terakhir adalah Muhammad Catur Wahyu Nugroho. Untuk judulnya kami mengambil Society Harmony. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan membacakan mengenai latar belakang. Kemiskinan masih menjadi sebuah persoalan di dunia. Di Indonesia sendiri, kemiskinan masih menjadi sebuah persoalan yang menjadi beban berat karena Indonesia masuk ke dalam salah satu negara termiskin di dunia. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, menurut Mulyono pada tahun 2006. Kemiskinan berarti ketiadaan kemampuan dalam seluruh dimensinya. Jadi, oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern, kami merancang sebuah aplikasi berbasis mobile bernama Society Harmony yang dibuat khusus untuk melakukan aktivitas bakti sosial atau yang biasa disingkat sebagai baksos untuk saling berbagi rasa kemanusiaan antara sesama manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan diharapkan aplikasi bakti sosial yang bernama Society Harmony ini dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia. Lalu untuk rumusan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mbak, boleh silakan dilanjut. Oke, akan saya lanjutkan kembali. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dibacakan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana tampilan desain yang ada pada aplikasi Society Harmony, bagaimana fitur-fitur yang ada pada aplikasi Society Harmony itu juga. Lalu ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari perancangan aplikasi Society Harmony adalah untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, menjamin akurasi data calon penerima bantuan sosial, lalu selanjutnya berperan aktif untuk membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Lalu yang terakhir, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat Indonesia kepada sesama manusia, khususnya masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil kuesioner yaitu pada grafik batang satu mengenai apakah tampilan home screen pada soket harmonis mudah dipahami oleh pengguna, dan berdasarkan pada grafik batang 2 ini, sebesar 44,7 responden dan sebesar 36,8 responden menyatakan home screen soket harmoni mudah dipahami. Kemudian sebesar 10,5% responden menyatakan home screen soket harmoni biasa saja, yang sebesar 2,6% responden dan 5,3 responden menyatakan home screen socket harmony sulit dipahami. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke hasil kuesioner yang kedua dengan pertanyaan apakah fitur penyaluran uang donasi dari seseorang ke pihak Socket Harmony sudah memudahkan pengguna. Dengan 81,6 responden mengatakan fitur penyaluran uang donasi sudah memudahkan pengguna. Sedangkan sebesar 13,2% menjawab mungkin dan sisanya menjawab tidak. Hasil kuesioner ketiga dengan pertanyaan apakah fitur, mungkin boleh dinaikkan sedikit,
apakah fitur berita baksos yang berisikan laporan penyaluran bantuan sosial kepada user sangat diperlukan? Dengan total responden 57,9% responden dan 21,1 responden setuju kalau fitur berita baksos sangat diperlukan. Sebesar 15,8% responden menyatakan biasa saja dan sebesar 5,3 responden lainnya mengatakan sangat tidak diperlukan. Masuk ke hasil kuesioner yang keempat dengan pertanyaan, apakah fitur kolaborasi pada soket harmoni akan memberikan manfaat kepada masyarakat kurang mampu? Dengan jawaban dari 55,3% dan 34,2% responden menyatakan fitur kolaborasi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kurang mampu, sedangkan sebesar 5,3% menyatakan biasa saja dan 5,3% lainnya menyatakan sangat tidak bermanfaat. Kemudian hasil kuesioner yang kelima yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai kehadiran fitur laporan pengaduan yang berisikan form pengaduan yang bertujuan untuk melaporkan segala aktivitas yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada hasil ini didapatkan data sebesar 63,2 responden dan 26,3 responden menyatakan bahwa fitur laporan pengaduan sangat penting. 26,3% responden menyatakan biasa saja dan 5,3% responden menyatakan sangat tidak penting. Kita masuk pada hasil kuesioner selanjutnya dengan pertanyaan bagaimana pendapat Anda mengenai desain dan warna antarmuka pengguna soket harmoni. Data yang didapatkan sebesar 89,5% responden dan 10,5% responden. Dari hasil kuesioner berikutnya itu ada bagaimana pendapat Anda mengenai desain dan warna antarmuka pengguna Society Harmony. Di sini ada dua pendapat, yaitu menurut grafik lingkaran 2 di sini, desain dan warna tampilan antarmukanya bagus untuk dinyatakan 89,5% responden dan 10,5% responden lainnya menyatakan tidak bagus. Lalu untuk berikutnya bagaimana desain font yang ada pada aplikasi Society Harmony. Pada hasil ini, sebesar 89,5% responden menyatakan bahwa desain font pada Society Harmony mudah untuk dibaca. Sedangkan 5,2% responden menyatakan biasa saja dan menyatakan sulit untuk dibaca. Berikutnya di sini bisa dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Sekarang kita masuk ke deskripsi aplikasi. Society Harmony adalah sebuah aplikasi yang dirancang secara khusus untuk menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk apapun untuk masyarakat kurang mampu yang ada di Indonesia dan menjadi poros dari gerakan kemanusiaan di Indonesia melalui fitur-fitur yang dihadirkan. Nama Society Harmony sendiri memiliki makna society yang merupakan singkatan dari kata social aid yang secara harfiah berarti bantuan sosial atau bantuan untuk masyarakat. Sedangkan harmoni merujuk pada keharmonisan, menyoroti kolaborasi yang saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Untuk fitur aplikasi yang ada di Society Harmony adalah splash screen, register, login, homepage, fitur profile, fitur donasi, fitur relawan, fitur bakti sosial, fitur kolaborasi, serta fitur laporan penyalahgunaan. Kemudian kita masuk ke dalam desain UI UX-nya. Di sini ada tampilan splash screen yang kami buat dengan tujuan untuk menarik kesan pertama pengguna. Kemudian di sini ada fitur login, kemudian ada fitur registrasi. Selanjutnya ada fitur home yang bertujuan sebagai navigasi atau halaman utama bagi fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Kemudian selanjutnya masuk pada halaman profile yang berisikan sejumlah informasi pribadi yang dapat ditambahkan oleh user dan dapat dimodifikasi oleh user.
Kemudian kita masuk ke dalam fitur donasi. Fitur donasi ini dikembangkan untuk memudahkan pengguna yang ingin mendonasikan sebagian hartanya kepada masyarakat kurang mampu. Donasi yang kami hadirkan adalah berupa uang yang nantinya uang tersebut akan dikelola oleh pihak Sok Aid Harmony dalam bentuk barang atau berupa uang tunai yang akan langsung disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur relawan yang berisikan form pendaftaran calon relawan yang dapat pengguna isi ketika mereka ingin menjadi relawan. Kemudian ada fitur berita baksos. Pada fitur ini juga berisikan berbagai jenis informasi mengenai penyaluran bantuan sosial yang sudah disalurkan oleh pihak Soket Harmony kepada masyarakat kurang mampu. Kemudian kita masuk ke dalam fitur kolaborasi yang berisikan berbagai macam program kolaborasi dengan pihak Soket Harmony berupa klinik gratis, kitanan gratis, dan sekolah gratis. Kemudian yang terakhir ada fitur laporan pengaduan yang ditujukan untuk kemudahan bagi pengguna yang ingin melaporkan adanya kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh pihak Soket Harmony. Kemudian ini ada live demo aplikasinya. Oke, lalu selanjutnya kita udah sampai di tahap kesimpulan. Jadi, yang dapat disimpulkan bahwa perancangan aplikasi Society Harmony sebagai sarana penunjang kemiskinan di Indonesia sudah cukup efektif dan kompatibel untuk digunakan oleh para pengguna. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut juga memainkan peran yang cukup penting, mulai dari kemudahan, manfaat, dan efisien bagi keberlangsungan aplikasi tersebut, yang akan digunakan oleh para pengguna dari segi desain, warna, dan font. Pada aplikasi ini juga sudah cukup baik dan bagus untuk digunakan oleh para pengguna. Akan tetapi, aplikasi ini juga masih memiliki sejumlah kekurangan, seperti terdapat form yang terlalu banyak, dan penempatan fitur-fitur yang masih monoton. Oleh karena itu, kami sebagai perancang aplikasi ini akan terus memperbaiki dan memberikan inovasi baru terhadap fitur-fitur yang ada agar aplikasi ini dapat berjalan dengan maksimal, sehingga tujuan dari pembuatan aplikasi ini dapat tercapai. Oke, jadi tadi adalah presentasi kelompok kita mengenai proyek akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.